Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman dari kelompok 1A. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang proyeksi peta yang berisi tentang elipsoid dan datum. Pengertian proyeksi peta secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pemindahan sistem paralel dan meridian yang ditetapkan pada bidang spheroid global yang lengkung ke bidang datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Nur Rahman, yaitu tentang macam-macam proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal adalah bidang proyeksi berupa bidang datar dan menyinggung salah satu kutub, daerah kutub, dan sekitar kutub. Cukup digambarkan dengan proyeksi ini karena tidak banyak kesalahan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah proyeksi peta silinder. Proyeksi peta silinder adalah bidang proyeksi menyinggung ekuator dan digunakan untuk di daerah ekuator dan sekitar ekuator karena kesalahan di daerah ini tidak ada atau sangat kecil. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah proyeksi peta kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah bidang proyeksi berupa kerucut menyinggung salah satu paralel di sekitar lintang tengah dan baik digunakan di daerah ini karena kesalahan yang sangat kecil, sedang pada paralel menyinggung kesalahan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Noviana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Nita. Saya di sini akan menjelaskan pengertian elipsoid dan macam-macam elipsoid. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian elipsoid. Elipsoid adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Macam-macam elipsoid. Pertama, orientasi relief adalah mendudukan elipsoid sehingga berhimpit dengan bumi di titik tertentu atau disebut titik datum. Kemudian, sumbu pendek elipsoid harus sejajar dengan sumbu putar bumi, serta massa elipsoid sama dengan massa bumi. Misalnya, elipsoid yang menggunakan geodetik referensi sistem 1967 sebagai bidang datum. Yang kedua, orientasi absolut adalah mendudukan elipsoid dalam ruang sedemikian rupa sehingga pusat elipsoid berhimpit dengan pusat massa bumi. Sumbu elipsoid berhimpit dengan sumbu putar bumi, serta massa elipsoid sama dengan massa bumi. Misalnya, elipsoid WGS 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanoval Ardianto. Saya akan melanjutkan materi dari Dina Noviana, yaitu saya akan menjelaskan tentang negara-negara yang menggunakan elipsoid. Basel ellipsoid atau Basel 1841 adalah elipsoid referensi penting geodesi saat ini. Digunakan oleh beberapa negara untuk survei geodetik nasional mereka, tetapi akan digantikan dalam beberapa dekade mendatang dengan elipsoid modern geodesi satelit. Elipsoid Basel diturunkan pada 1841 oleh Friedrich Wilhelm Basel berdasarkan beberapa busur meridian dan data lain dari jaringan geodetik kontinental Eropa, Rusia, dan survei Inggris di India. Ini didasarkan pada 10 busur meridional dan 38 pengukuran tempat astro, garis dan lintang bujur geografi. Dimensi sumbu elipsoid ditentukan oleh logaritma sesuai dengan metode perhitungan sebelumnya. Elipsoid Basel sangat cocok dengan kelengkungan geoid Eropa dan Eurasia. Oleh karena itu, optimal untuk jaringan survei nasional di wilayah ini, meskipun fakta bahwa sumbunya sekitar 700 meter lebih pendek dari rata-rata elipsoid bumi yang berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizqa Rahman. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang bernama Rehanoval Ardianto
Yang pertama, pengertian datum. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Dalam matematika, datum dapat berbentuk bilangan, lambang, sifat, atau dan keadaan objek yang sedang diteliti. Yang selanjutnya, macam-macam datum geodetik atau referensi permukaan atau georeferensi adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sudut koordinat terhadap tubuh bumi. Selanjutnya, jenis datum geodetik terbagi menjadi dua, yaitu datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal adalah datum geodetik yang digunakan dalam pemetaan horizontal. Yang kedua, datum vertikal adalah bidang referensi untuk sistem tinggi ortometris. Selamat siang, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mustahul Rizko Rahman, tentang jenis datum geodetik. Ada 3 jenis datum geodetik. Yang pertama datum lokal, yang kedua datum regional, yang ketiga datum global. Yang pertama datum lokal adalah datum geodesi yang paling sesuai dengan bentuk geoid pada daerah yang tidak terlalu luas. Contoh datum lokal di Indonesia antara lain datum Genoek, datum Moncong Lowe di 74 atau disebut datum Indonesia pada tahun 1974, dan DGN 95 atau disebut datum geodetik Indonesia pada tahun 1995. Yang kedua, datum regional adalah datum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk permukaan geoid untuk area yang relatif lebih luas, dan datum lokal. Datum regional biasanya digunakan bersama oleh negara yang berdekatan hingga negara yang terletak dalam satu benua. Yang ketiga, datum global adalah datum geodesi yang menggunakan elipsoid referensi yang sesuai dengan bentuk geoid seluruh permukaan bumi. Karena masalah penggunaan datum yang berada pada negara yang berdekatan maupun karena perkembangan teknologi penentuan posisi yang mengalami kemajuan pesat, maka penggunaan datum mengarah pada datum global. Selanjutnya, transformasi datum. Banyak peta atau data geodesi yang memakai datum yang berbeda. Misalnya, untuk keperluan survei geodesi yang lebih luas, seperti penentuan batas-batas antar negara, maka diperlukan datum negara bersama. Perbedaan ini biasanya dapat mencapai ratusan meter jika dikonversi ke satuan panjang. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ingin menanyakan sesuatu, silahkan tanya di kolom komen. Like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.